Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Di sini adalah project Greenfoot dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada 3 orang. Jadi yang pertama itu adalah Imade Aditya Wiramahesa, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Februari 2001. Dia merupakan mahasiswa semester 3, program studi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, NIM dari Aditya sendiri adalah 19 15 05 10 26. Dia duduk di kelas PTI 3B. Dia tinggal di Banjardinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Itu anggota yang pertama, jadi dia. Next, yang kedua itu adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Pradana Wiratama. Saya lahir di Singaraja pada tanggal 22 Juli 2001. Nah, saya merupakan mahasiswa semester 3 dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, NIM saya 19 15 05 10 61. Saya duduk di kelas PTI 3B. Saya tinggal di Jalan Pulau Ubi, nomor 5, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Next, ada anggota kelompok yang ketiga, yaitu Imade Dispa Putra Nugraha. Ia lahir di Tianyar Barat pada tanggal 4 November tahun 2000. Dia merupakan mahasiswa semester 3 dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, NIM dia sendiri adalah 19 15 05 10 3. Dia duduk di kelas PTI 3B. Dia tinggal di Banjardinas Tegasari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Nah, berikut tiga anggota kelompok saya yang telah merancang game ini. Jadi saya akan lanjut di penjelasan game story. Next. Nah, jadi ini adalah game story. Jadi game yang kami buat yaitu berjudul The Hunter. Ini. Nah, apa sih The Hunter tersebut? Nah, The Hunter tersebut adalah pada zaman dahulu diceritakan ada seorang pemburu yang sedang melakukan pengembaraan ke sebuah hutan. Nah, di dalam hutan tersebut terdapat banyak sekali hewan-hewan yang baik maupun yang mengerikan, yang cantik dan juga mengerikan. Hewan tersebut diburu oleh pemburu ini. Nah, adapun hewan yang ingin diburu oleh pemburu tersebut adalah burung. Burung ini bukan sembarang burung. Burung ini adalah burung legendaris yang memiliki khasiat untuk dijadikan obat-obatan tradisional maupun dimakan dan rasanya sangat enak. Itu. Inilah yang menjadikan pemburu itu untuk mencari burung tersebut. Tetapi burung tersebut sangat berbahaya. Apabila pemburu digigit oleh burung tersebut, maka pemburu itu akan dipastikan mati. Nah, seperti itu. Jadi pemburu itu sangat semangat dalam menangkap pemburu itu. Apakah pemburu itu bisa menangkap burung legendaris itu? Untuk selengkapnya kalian bisa mainkan game tersebut untuk mengetahui kelanjutannya dengan game berjudul The Hunter. Nah, jadi seperti itu penjelasan story game The Hunter. Next ada game control atau kontrol dari game yang akan digunakan. Nah, sangat sederhana sekali game kontrolnya, yaitu layout pada keyboard sendiri, ada tombol left pada keyboard. Tombol ini digunakan untuk menggerakkan pemburu atau hero ke arah kiri. Itu ini. Next ada control top pada keyboard, digunakan untuk menggerakkan pemburu atau hero untuk melompat. Nah, ini warna biru. Next yang selanjutnya ada control left keyboard. Tombol ini digunakan untuk menggerakkan pemburu ke arah kanan. Nah, di sini tidak menggunakan
layout control down pada keyboard karena telah diganti dengan control space. Jadi control space itu fungsinya untuk menembakkan senjata yang dipegang oleh pemburu untuk berhasil menangkap burung-burung. Tapi hati-hati, di sana akan juga ada raja kelawar yang sangat mengerikan. Jadi hati-hati dalam memainkan game ini. Oke, itu saja presentasi dari saya. Next materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gameplay dari game yang telah kelompok kami buat. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Wiramaesa dengan NIM 1915051026. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alur game yang telah kelompok kami kerjakan. Nah, namun sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu kelas-kelas yang terdapat pada game ini. Nah, pada kelas world terdapat subclass. Yang pertama ada level. Di dalam level ini juga terdapat level 1, level 2. Setelah itu ada kelas level stage, ada kelas menus yang terdapat di dalamnya itu credit screen, help screen, dan menu screen. Nah, pada kelas aktor di sini terdapat beberapa subclass, yaitu yang pertama ada bomb, selanjutnya ada burung jahat, ada button. Dalam button ini terdapat subclass lagi, yaitu again, back button, credit button, help button, dan juga play. Nah, selanjutnya terdapat kelas counter. Terus selanjutnya ada kelas game over. Mohon maaf, ada subclass counter, subclass game over, hunter. Ini merupakan pemburu. Terus ada subclass level, di dalamnya juga terdapat level 1, level 2, dan level 3. Terus ada subclass rintangan. Selanjutnya ada tanah, winner, dan yang terakhir ada subclass tembakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gameplay dari game ini. Namun sebelum itu saya akan demokan terlebih dahulu bagaimana kita jika langsung bermain menggunakan game tersebut. Nanti setelah itu baru saya akan jelaskan tahap demi tahapnya. Langsung saja kita run. Nah, ini merupakan gameplay dari The Hunter ini. Tugas kita adalah untuk menembak burung-burung untuk mendapatkan poin. Nah, ini merupakan tampilan apabila kita sudah memenangkan game tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan demi tahapan dalam game tersebut. Nah, pada halaman awal, ini merupakan halaman awal, terdapat judul dan juga beberapa button. Yang pertama ada button credit, yang kedua ada button play, dan yang ketiga ada button help. Apabila kita menekan button credit ini, maka akan timbul atau akan muncul informasi mengenai kelompok kami dan juga sumber dari aset yang kami gunakan pada game ini. Ini merupakan tampilan dari screen credit atau credit screen. Selanjutnya apabila kita menekan button help, ini akan menampilkan storyboard dari game yang telah kami kerjakan. Ini merupakan tampilan dari help button. Mohon maaf, ini merupakan tampilan dari help screen. Nah, selanjutnya apabila kita menekan tombol play, maka akan langsung menuju ke level stage. Nah, di level stage ini akan menampung beberapa level nantinya yang terdapat pada game ini. Contohnya seperti level 1, level 2, dan level 3 yang masih terkunci. Nah, level 3 ini bisa terbuka kuncinya apabila kita telah menyelesaikan rintangan di level 2 atau telah mencapai poin maksimal di level 2.
maka level 3 ini akan terbuka. Langsung saja kita masuk ke level 1. Nah, pada level 1 terdapat aktor. Ini merupakan aktor hunter atau pemburu. Ini merupakan aktor utama dari game ini. Terus ada aktor ada aktor burung dan juga counter berupa skor dan health, dan juga ada rintangan. Nah, tugas hunter ini adalah untuk menembak burung-burung ini untuk mendapatkan nilai. Jadi satu burung ini bernilai 10, sehingga apabila hunter ini berhasil menembak burung ini maka skor akan bertambah 10 poin. Lalu ini merupakan rintangan. Apabila hunter terjatuh dan menyentuh rintangan tersebut, maka hunter ini akan berkurang health point-nya menjadi 0, dan apabila health point-nya menjadi 0 maka akan game over atau mati. Nah, saya contohkan. Kita akan tembak, akan bertambah menjadi 30 poin. Apabila kita terjatuh, nah maka akan tampil game over dan kita bisa memainkan lagi atau kembali ke halaman awal. Apabila kita klik button again, maka kita akan kembali ke level stage. Kita mainkan lagi. Nah, apabila kita juga terkena burung, maka kita juga akan game over. Seperti itu. Jadi diusahakan untuk tidak terkena burung dan juga terkena rintangan ini. Maka apabila kita terkena, maka akan otomatis health-nya berkurang 1 menjadi 0, dan apabila health ini menjadi 0, maka aktor akan game over. Kita coba tembak. Nah, untuk menampilkan winner ini, skor maksimal yang harus didapatkan pada level 1 yaitu 100 poin. Apabila sudah dapat 100 poin, maka game bisa dimenangkan. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke level selanjutnya, ke level 2. Baik, kita akan lanjutkan ke level 2. Nah, pada level 2 ini terdapat beberapa tambahan aktor, yaitu yang itu terdapat aktor burung jahat. Nah, untuk burung jahat ini sama seperti burung yang kecil-kecil. Apabila kita terkena burung jahat ini, maka kita akan health point-nya berkurang menjadi 0 dan aktor akan game over. Namun poin yang dihasilkan apabila kita menembak burung jahat ini itu berbeda. Untuk burung yang kecil itu mendapat 10 poin, namun jika kita berhasil menembak burung jahat ini, maka poin yang kita dapat yaitu 50 poin, sehingga kita dapat lebih cepat memenangkan game tersebut. Nah, pada level 2 ini, poin yang harus kita kumpulkan yaitu 200 poin untuk dapat memenangkan game dari level 2 ini. Langsung saja saya akan mainkan. Diusahakan agar tidak terkena rintangan dan juga aktor-aktor pada game, karena hal tersebut dapat membuat kita game over. Nah, poin sudah bertambah karena kita sudah menembak burung jahat tersebut. Sisa poin tinggal 50 poin dengan menembak burung-burung yang kecil. Nah, jika sudah mencapai poin maksimal yaitu 200 poin, maka kita akan memenangkan game tersebut.
Nah, untuk membuka level 3 ini, maka kita harus dapat memenangkan level 2. Namun, pada pengembangan kali ini saya akan hanya menggunakan 1 dan 2 saja. Baik, terima kasih. Jadi, demikian gameplay dari game The Hunter yang kami buat. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai konsep OOP dalam game play ataupun game The Hunter yang kelompok kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Bisma Putra Nugraha dari kelas PTI 3B dengan NIM 1915051063. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep Object Oriented Programming pada game yang sudah kelompok kami buat, yaitu game The Hunter. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, sebelum itu apa sih sebenarnya itu OOP ataupun Object Oriented Programming? Jadi, OOP itu merupakan paradigma pemrograman dalam melakukan pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua fungsi data dan pengolahan data akan dibungkus dalam kelas-kelas ataupun objek-objek. Pada paradigma ini, objek-objek tersebut dapat bekerja sendiri ataupun dapat juga saling bekerja sama dengan kemungkinan untuk saling berhubungan, seperti menerima, mengirim data kepada objek lain, dan memproses data. Terus selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada kelas, kemudian yang kedua ada objek, kemudian yang ketiga ada encapsulation, kemudian yang keempat ada inheritance, kemudian yang kelima ada polymorphism, kemudian yang keenam ada konstruktor, kemudian yang ketujuh ada static variable, dan yang kedelapan dan yang terakhir ini ada static class. Mari kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu kelas. Nah, apa sih itu kelas dalam OOP? Jadi kelas itu merupakan rancangan ataupun suatu template yang mendefinisikan suatu variabel dan metode secara umum untuk membuat objek. Selain itu, kelas juga dapat diartikan sebagai suatu blueprint ataupun cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Nah, kelas ini memiliki fungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut ataupun tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Nah, jadi contoh penggunaan kelas ini pada program ataupun game yang sudah kelompok kami buat, yaitu ada kelas hunter, burung, burung jahat, buttons, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar. Ada kelas burung, burung jahat, buttons, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada objek. Apa sih itu objek? Jadi objek ataupun instant adalah dasar dari modularitas dan struktur pada OOP dan merupakan representasi dari kelas. Objek akan memiliki sifat dan perilaku dari kelas yang digunakan. Nah, contoh dari penggunaan objek ini pada program ataupun game yang sudah kelompok kami buat, yaitu dari kelas buttons kita mempunyai ataupun membuat objek again, back, credit, help, dan play. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya tampilkan pada layar. Di sini ada kelas buttons, kemudian ada objek-objek again, back button, kemudian credit button, help button, dan play. Kemudian mari kita beranjak ke pembahasan yang ketiga, yaitu encapsulation. Nah, apa sih itu encapsulation dalam OOP? Jadi encapsulation itu merupakan pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek, di mana pembungkusan ini mendefinisikan behavior agar tidak dapat diakses sembarangan oleh pihak lain. Nah, proses encapsulasi ataupun ini dapat memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Nah, jadi contoh penggunaan encapsulation ini pada game yang sudah kelompok kami buat, yaitu kelas hunter menyediakan fungsi untuk menggerakkan pemburu tersebut tanpa kita perlu ketahui komposisi energi yang digunakan untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, jadi ini gambarnya ataupun source code-nya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai inheritance. Nah, apa sih itu inheritance dalam OOP? Jadi inheritance itu merupakan konsep pemrograman di mana suatu kelas dapat memiliki properti ataupun sifat dan metode ataupun tingkah laku yang didapat dari kelas lain. Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat sehingga semakin ke bawah
kelas tersebut semakin menjadi spesifik. Nah, contoh dari penggunaan inheritance pada game yang sudah kelompok kami buat yaitu pada kelas buttons terdapat 5 subkelas di mana dari kelima subkelas tersebut mewarisi sifat dan metode dari kelas button sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode, hanya saja kita tinggal panggil fungsi tersebut jika kita ingin menggunakan. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konsep polymorphism. Nah, apa sih itu polymorphism dalam OOP? Jadi, polymorphism ini merupakan konsep pemrograman berorientasi objek yang dimana memiliki kemampuan untuk menghandle banyak bentuk. Ini menurut Piska Mulyawati. Nah, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan ataupun respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Polymorphism ini juga dapat diartikan ataupun dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisannya. Nah, jadi contoh penggunaan polymorphism ini pada game yang sudah kelompok kami buat yaitu terdapat pada pemburu ataupun class hunter dapat melakukan ataupun merespon ketika dia winner ataupun memenangkan permainan, kemudian game over dia akan merespon metode tersebut walaupun berbeda kelas. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya sertakan source code-nya. Kemudian selanjutnya adalah konstruktor. Nah, apa sih itu konstruktor dalam OOP? Jadi konstruktor ini merupakan metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi. Nah, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor biasanya digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberikan nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lainnya yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Nah, contoh dari penggunaan konstruktor ini pada game yang sudah kelompok kami buat yaitu pada penggunaan metode konstruktor pada kelas menus dan level stage. Nah, metode ini akan dipanggil secara otomatis ketika kelas menus dan level stage diinstansiasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya sertakan source code pada layar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu static variable. Nah, apa sih itu static variable dalam OOP? Jadi static variable itu merupakan variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan keyword static. Jadi kelas variabel ini dideklarasikan di dalam kelas ataupun di luar metode. Static variable biasanya digunakan untuk mendefinisikan konstanta, yaitu variabel yang mempunyai nilai tetap dan tidak dapat berubah. Nah, jadi contoh dari penggunaan static variable pada game yang sudah kelompok kami buat yaitu pada pendefinisian kontrol pada keyboard yang akan digunakan untuk menggerakkan kelas hunter dan pemburu ataupun pemburu. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya sertakan source code-nya pada layar. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu static class. Nah, apa sih static class itu? Nah, jadi static class merupakan sebuah kelas yang dapat diakses di kelas lain tanpa perlu membuat objek untuk kelas tersebut di kelas lainnya. Nah, jadi secara otomatis isi dari static class dapat diakses juga pada kelas lainnya asalkan metode dan variabel yang dipanggil bukan bertipe privat. Nah, jadi contoh penggunaan static class pada game yang sudah kelompok kami buat yaitu pada kelas levels yang dapat diakses oleh kelas level tanpa harus membuat objek untuk kelas level itu sendiri. Nah, karena objek pada kelas levels sudah secara otomatis dapat diakses juga karena metode dan variabel yang dipanggil bukan bertipe privat. Nah, jadi ini source code-nya yang sudah saya tampilkan pada layar. Nah, jadi sekianlah presentasi ataupun pembahasan saya mengenai konsep object oriented programming mengenai game yang sudah kelompok kami buat yaitu The Hunter. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.